Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecapet Friends edisi 2001 dan kali ini saya ditemani oleh teman SMP saya, Eta. Yeay. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast saya Lulu. Iya, sama-sama Lulu. Jadi singkat cerita kita teman SMP 2 Depok. Terus ya sebenarnya cuma tahu dari jauh aja nggak sih jatuhnya kita. Iya. Aku anaknya SKSD, maaf ya. Nggak apa-apa. Gitu, jadi ya semoga dengan ini juga sekalian kenalan, sekalian makin dekat, kurang lebih seperti itu sih aku harapnya. Iya. Terima kasih banyak pokoknya intinya. Terus untuk memulai aku persilakan Eta untuk memperkenalkan diri. Nama gue Mareta Putri Ayu, biasa dipanggil Eta, Reta. Kalau yang kurang kenal biasanya manggil Putri gitu kan, karena kalau dari sosmed doang. Iya. Biasanya kalau temen yang dari kecil, maksudnya emang teman sekolah gitu-gitu manggilnya Eta. Tapi kalau misalkan teman kerja atau kayak partner kerja itu manggilnya Reta. Terus kalau yang nggak kenal, maksudnya kayak Putri. Jadi biasanya kalau misalkan orang manggil gue, halo Kak Putri, gue langsung kayak, oh pasti kenal gue dari sosmed doang nih gitu. Cara bedainnya ya. Terus gue S1 Teknik Kimia UI. Terus sekarang kesibukan gue itu jadi personal bankers di salah satu perusahaan, di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia gitu. Terus aku biasanya bahas dari SD. Kalau boleh tahu, kamu SD di mana dulu? Aku dulu SD-nya di SD negeri di Depok. Bisa dibilang kayak nggak terlalu hits, tapi masih di lingkaran sekolah-sekolah hits karena sebelahnya SMA bagus gitu kan. Nah, aku di SDN Depok Jaya 1. Pasti itu kayak nggak semua orang mendengar itu. Ya, terus abis dari SDN Depok Jaya 1, aku lanjut ke SMP Negeri 2 Depok sama kayak Lulu. Terus dari SMP 2 ke Semansa Depok. Habis dari Semansa Depok, UI, Teknik Kimia, gitu. Keren. Terus by the way, waktu SD aku bincang-bincang SD. SD, kalau boleh tahu kamu aktif apa? Kalau SD tuh aku dulu drum band. Jadi dulu di SD aku ada ekskul drum band gitu. Terus dulu tuh aku mulai dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu aku drum band pertama kali pengen banget ikut kan, tapi aku kayak kalau pianika tuh nggak Eta banget gitu, karena Eta tuh waktu SD tuh tomboy gitu. Jadi dulu aku mana tomboy dan badannya gede. Biasanya kan kalau anak cewek kan SD tuh bongsor kan, SMP SMA nggak terlalu gede gitu kan badannya. Nah dulu rada bongsor juga, terus dikasih main drum gitu, tapi namanya kalau nggak salah tenor gitu ya, yang agak tebel gitu. Lu bayangin gue bawa itu gitu kan, gitu, sosok boy gitu kan. Terus habis itu kelas 4-nya ganti jadi main drum juga, tetap percussion gitu. Tapi ini tahu bass drum kan? Yang gede banget itu. Nah, aku main itu tapi bass drumnya benar-benar bass drum yang paling gede. Jadi kayak yang gede banget. Jadi kalau aku mukul itu tuh kayak semuanya tuh gitu. Kalau aku salah tuh bisa menghancurkan semua. Terus abis dari bass drum, karena aku anaknya nggak bisa diem kan, terus aku jadi mayoret. Keren. Itu benar-benar yang kayak muter-muter tongkat mayoret gitu-gitu. Keren banget. Terus udah sih SD itu doang. Terus dari situ, kalau betul kenapa tuh daftar SMP 2? Kalau daftar SMP 2 dulu tuh pas SD, NEM aku tertinggi kan di SD. Terus habis itu kata guru-guru aku, udah masukin SMP Negeri 2 aja. Dulu tuh aku nggak ngerti gitu loh SMP 2 tuh yang mana, di mana. Terus nggak ngerti juga SMP yang bagus atau yang gimana tuh anaknya nggak ngikutin lah gitu. Terus akhirnya orang tua juga, ya udahlah ya yang bagus SMP 2 gitu kan. Terus
dengar waktu itu katanya SMP 2 tuh yang ada internasionalnya kan. Nah, dulu tuh aku pengennya masuk SMP 1 karena teman-temanku banyak di SMP 1. Nem-nya tuh banyak cukupnya tuh di SMP 1. Nah, terus kayak aku sendirian kan daftar SMP 2. Kayak nggak punya temen, tapi ya udahlah coba aja gitu. Terus tes, dulu kan tes kan RSBI. Tes, kebetulan lolos gitu kan. Terus ya udahlah gitu, daripada pakai nem susah gitu kan. Kalau nem kan harus diliatin kan, hari ini peringkat berapa, terus besok nanti ada nilai yang lebih tinggi kegeser gitu kan. Nah kalau ini kan udah tes, ya udah gitu, itu hasil tesnya yang keterima yang itu aja. Jadi ya udah akhirnya ambil SMP 2 gitu. Nice. Terus waktu zaman SMP 2 kamu aktif apa? Aku sempet daftar basket. Aku sempet ketemu Lala. Basket. Iya. Terus dulu kan aku 7A kan. Sama Tuti. Nah, terus aku tuh basket inget banget sama Irna, Tuti, Lolot, Irna, Tuti, Lolot, Widya, aku lupa deh Widya tuh iya apa enggak, pokoknya tuh bertiga kan. Terus apa namanya, mungkin yang pernah nonton podcastnya Lulu sama Lolot itu tahu kan Lolot basket, terus kayak capek gue latihannya tiap hari gitu-gitu, anggot-anggotan gitu anaknya ya bun. Jadi ya udah nggak mager gitu. Terus ya udah kayak di situ aku pertama kali ngelihat Lulu Lala. Karena aku taunya tuh anak kembar tuh satu Anissa sama Anita kan. Terus abis itu teman kelas aku juga ada yang namanya Salwa. Dia tuh kembar, tapi kembarannya tuh nggak di sekolah kita. Tahu nggak kamu? Nggak sabar tahu. Iya, ada namanya Salwa Al-Ariba. Dia tuh kembar, tapi kembarannya tuh nggak di sekolah kita. Terus satu lagi tuh kamu sama Lala kan. Terus kalian tinggi banget kan dulu. Parah, tinggi banget. Terus aku kayak, wow. Terus dia gitu jago gitu. Kayak, wah jago banget. Gue yang nggak ngerti apa-apa. Oke, gitu. Gitu. Terus jadinya sekolah apa? Atau literally nggak ada kegiatan? Setelah itu kayaknya nggak ikut lagi sih. Oke. Karena dulu aku anaknya tuh yang tipe-tipe yang sekolah pulang les gitu loh, yang lebih senang kayak gue les atau enggak gue ngerjain PR atau apa gitu, kayak agak-agak nerd gitu sih kalau gue pikir-pikir, kayak gue dulu sekolah gitu-gitu doang ya. Iya, inget gak sama Bu Anis yang matematika? Dulu tuh aku seneng banget ngerjain bukunya Bu Anis. Dulu kan RSBI ada buku matematikanya bahasa Inggris kan. Iya. Terus aku tuh seneng ngerjain itu, sama dulu tuh aku kan kumon. Terus aku tuh kayak sangat suka sama kumon, jadi kayak ya udah gue pulang sekolah kumon gitu, terus bimbel, udah kayak gitu doang. Keren banget, rajin banget ya. Terus lanjut ke Semansa, kalau boleh tahu aktif apa di Semansa? Semansa sama, masih kayak nggak ada ekskul, tapi gue sempet ikut ini paskib. Oh keren. Wah, dengan tinggi yang pas-pasan gitu kan, masuk paskib. Walaupun kalau baris selalu paling belakang gitu kan, karena kan kalau paskib kan yang tinggi depan, yang pendek belakang kan. Selalu paling belakang, terus kayak kalau jalan tuh selalu ngejar pasukan gitu, karena kan yang depan kan langkahnya gede-gede kan lu. Iya. Terus kayak langkah gue kan kecil-kecil kan, jadi mau gak mau gue kayak yang wah gitu harus. Ya. Terus lanjut ke kuliah. Kenapa milih teknik kimia di UI? Dulu tuh pengennya kedokteran. Oke. Iya, pengennya kedokteran. Banyak ikut mandiri gitu kan. Terus maksudnya undangan gak keterima. Terus habis itu sisanya tinggal SBM kan. SBM tuh aku ambil aman lah gitu kan, kayak gue pengen yang penting kepegang satu dulu nih apa gitu. Terus mau ngambil MIPA UI, tapi nggak dapet tuh di SBM. Nah terus akhirnya ya udahlah ikut mandiri, banyak banget tuh univ-univnya kan. Gue ikut mulai dari yang kayak UPN gitu-gitu, maksudnya yang di Jakarta ikut semua, sampai yang kayak di Jawa tuh gue daftar semua kan. Tapi yang tes duluan kan biasanya SIMAK kan, SIMAK sama UPN tuh gue inget banget. UPN gak keterima kedokteran, terus
keluar hasil SIMAK. SIMAK tuh bisa pilih sampai 8 pilihan. Kayak 3 reguler, 3 paralel, sama 2 vokasi. Nah, gue mentokin kan tuh, gue pilih 8. Terus sambil nunggu pengumuman yang lain, ya udah dong, maksudnya kayak ya udahlah, sambil belajar sambil ya kali aja dapet gitu di SIMAK-nya. Ternyata pas pengumuman SIMAK itu tuh dapet. Nah, teknik kimia itu pilihan keempat gue. Kayak ya nggak dapat kedokteran, terus dapatnya yang teknik kimianya yang paralel gitu, yang bayar uang pangkal kan. Terus ya udahlah gitu kan. Terus mikir-mikir kalau kedokteran satu lama kan pasti pendidikannya. Terus habis itu yang kedua juga kayak kalau misalkan UI-nya nggak diambil nih, sayang gitu. Maksudnya kayak jarak antara si pengumuman UI nih, kayak batas akhir pembayarannya sama pengumuman yang lain tuh kayak jauh banget gitu loh. Jadi kayak misalkan yang lain pengumuman, UI-nya udah keburu tutup masa pembayarannya. Jadi mau nggak mau kan harus ya udahlah pilih yang mana gitu. Akhirnya ya udah pilih teknik kimia aja. Mungkin belum rezeki kali ya buat kedokteran. Jadi ya udah gitu. I see. Berarti tau saya waktu zaman SMA-nya bukan sempet ya, masa suka lah ya sama kimia, jadi maksudnya masih masuk ke daftar SIMAK yang kamu pilih atau? Iya, karena aku sebenarnya suka biologi kan. Aku tuh nggak suka fisika. Aku nggak suka fisikanya. Aku sukanya biologinya. Terus aku mikir kalau biologi pilihannya paling aku harus larinya ke biologi terapan. Maksudnya biologi murni gitu kan. Nah, biologi murni tuh aku mikirnya aku nanti kerjanya di apa ya kalau biologi murni. Maksudnya aku kayak kurang menantang aja gitu menurut aku. Sedangkan kalau teknik kimia itu istilahnya apa ya, kayak kalau aku cari-cari itu peluang kerjanya tuh lebih menarik minat aku, kayak misalkan oil and gas, terus kayak ya oil and gas, sama bisa ke farmasi juga, bisa ke food juga gitu kan. Terus kalau pengen kayak ke industri lain kayak pabrik-pabrik gitu kan bisa banget kan memang. Terus ya udahlah gitu, walaupun memang namanya teknik kimia klaimnya, tapi dalamnya fisika semua gitu kan. Yang dimana itu hal yang nggak aku suka gitu. Tapi aku kayak yang ya udahlah gitu kan. Coba aja dulu. Ternyata pas kecemplung memang dari awal sampai akhir tuh kimianya cuma 2 mata kuliah, sisanya fisika semua. I see. Wow. I see. Gitu. Terus kalau boleh tahu yang tadi 3 jenis SIMAK itu aku baru tahu sih, yang ada reguler, terus paralel sama yang vokasi. Itu ya. Kalau boleh sedikit secara general bedanya kayak gimana tuh? Kalau reguler itu dia nggak ada uang pangkal. Terus bayaran semesternya itu ya udah biaya semester doang gitu loh. Nah, kalau yang paralel ini dia itu ada uang pangkal. Kalau biaya semesterannya sama kayak reguler, cuman beda di uang pangkalnya aja di awal. Kalau vokasi itu yang buat D3 gitu. Kalau overallnya sih sama sih. Paling kalau reguler itu kelasnya mulainya pagi. Mereka dari jam 8 sampai jam paling sore itu biasanya mereka jam 4 kelasnya. Kelas jam 4 aja tuh udah gabung sama anak-anak paralel. Nah, kan kita biasa ada kelas besar gitu kan. Nah, kelas besarnya itu biasanya jam 4 tuh. Karena jam terakhirnya reguler sama jam keduanya paralel. Kalau anak paralel tuh biasanya masuknya lebih siang, jam 1. Kelas paling pagi tuh jam 10. Jadi kita tuh benar-benar kayak, kelas jam berapa besok? Jam 10. Ya ampun, nggak bisa lebih pagi lagi gitu. Jam 10 udah paling pagi gitu buat kita. Karena biasanya tuh kita masuk jam 1 sampai jam 6:30 malam. Itu jam terakhir, 6:30. 6:30 sampai jam 9. Jadi itu istilahnya paralel, maksudnya ada sesuatu yang berbarengan nggak? Maksudnya dari istilah paralel tersebut, atau emang literally cuma beda uang pangkal atau gimana? Ya, satu beda uang pangkal, terus yang kedua beda jam kelas doang sih. Tapi kalau dari kalau semuanya sama, mulai dari dosen, departemen,
Jadi Oke. kalau buat gambaran ya, di UI itu setiap jurusan-jurusan yang udah tua, cukup tua gitu, biasanya mereka ada ada 2 program itu, reguler sama paralel itu. Tapi kalau buat jurusan-jurusan yang masih baru nih, biasanya cuma ada 1 reguler doang gitu. Oke, aku nggak tahu. Dan kalau vokasi untuk jurusan tertentu lagi gitu ya? Iya, vokasi ada pilihannya lagi. Oh ya, sama satu lagi, kalau jalur di UI itu ada internasional namanya. Kalau kelas internasional itu tesnya beda lagi. Terus mereka tuh beda departemen gitu loh, kayak departemen internasional memang ada. Gitu. Oke. Wow, aku belajar banyak ini. Makasih loh. Terus kamu kalau betul WFH atau WFO atau gimana? Berhubung aku kerjanya di bank, yang dimana kita jasa kan, jadi aku selalu WFO sih. Kita ada WFH. Pas awal-awal pandemi itu aja sih. Dan itu pun jadwalnya kayak 3 hari libur, 2 hari masuk, 3 hari libur, 2 hari masuk gitu. Nggak kayak orang-orang yang kayak, orang kan WFH ada yang sampai sebulan gitu kan. Kita enggak. Terus kalau gue tahu selain kerja nih kesibukannya apa gitu selama pandemi? Ini belajar jadi makeup artist. Keren. Iya, kan aku anaknya suka makeup sama skincare kan. Terus aku juga mikirnya kayak, ya udahlah kalau suka dan emang maksudnya berpotensi, kenapa nggak les aja sekalian. Lagian kan bisa juga untuk ngisi-ngisi waktu luang. Terus aku juga lihat-lihat, maksudnya banyak lah orang-orang yang bisa sukses gitu jadi makeup artist. Terus aku mikirnya kayak, oh mungkin kalau misalkan udah pensiun gitu atau udah nggak kerja di umur berapa, itu kan kalau misalkan emang udah punya bekal makeup artist, bisa bikin usaha sendiri kan gitu. Keren, sukses selalu. Aku penasaran, kalau tugas kamu sendiri di perkantoran gimana tuh sebagai personal banker yang ngapain nih kalau boleh tahu? Jadi kalau aku itu pegang nasabah-nasabah yang segmentasinya tertentu. Misalkan nasabah individu dengan kriteria A, B, C, D, E, itu aku yang pegang. Terus sama nasabah-nasabah kayak perusahaan-perusahaan. Misalkan kayak anak perusahaannya Telkom, anak perusahaannya Java, atau enggak kayak Indomobil, gitu-gitu. Itu aku yang, maksudnya beberapa kita yang handle. Nah, di situ tuh kita benar-benar yang kayak, kalau di perbankan kan pasti banyak produknya kan. Sebenarnya di perbankan tuh dulu sebelum aku masuk bank, aku taunya cuman kalau ke bank tuh ya udah cuman buat nabung sama kalau orang mau ngajuin kredit sama paling kartu kredit yang aku tahu gitu kan. Tapi ternyata pas aku udah masuk ke bank itu tuh banyak banget gitu kan. Mulai dari transaksi falas, terus transaksi kalau misalkan orang mau ekspor impor itu seperti apa. Karena kan pasti transaksi ekspor impor tuh nggak cuman kayak kita beli belanja di online shop doang gitu kan, kayak oh ini barangnya dari luar negeri ya udah gue tinggal transfer gitu, nggak kayak gitu kan, karena kan pasti mereka skala besar. Terus udah gitu juga kayak pengajuan kalau misalkan mau kredit itu kayak gimana, kredit modal usaha itu ada pembagiannya, peruntukannya untuk apa, ini pakai yang skema ini, terus tujuannya apa, jenis usaha apa pakai skema yang ini gitu. Nah itu di bagian aku yang nentuin, karena misalnya kayak kita tuh frontliner untuk yang menghubungkan antara perbankan dengan nasabah gitu loh. Jadi kayak ngejaga relationship iya, terus apa namanya, memberikan kebutuhan nasabah iya, kita juga istilahnya apa ya, problem solving dari nasabah kebutuhan nasabah juga iya gitu. Jadi kayak ya ternyata perbankan tuh luas banget, gede banget gitu. Keren. Terus flashback ke zaman SMA. SMP. SMP. Kalau betul apa yang kamu ingat dari Lulala atau sesuatu hal? Lulala, yang aku ingat nih ya, satu jago banget basket sama pinter banget. Kita tuh dulu ini tahu satu ekskul. Aku juga pernah ikut ekskul yang satu ekskul sama kalian berdua. Ini matematik club ya, kalau nggak salah ya. Oke. Kayaknya pernah sih aku. Math club gitu kan. Terus aku ingat banget dulu tuh yang ngajar tuh Bu Wiwi.
Oh Ingat gak? iya. Ya, Bu Wiwi. Terus kayak suka cepet-cepetan gitu kan, dikasih soal aljabar, ngerjain cepet-cepetan gitu. Terus aku ingat banget dulu ada kamu, isinya Imam, Nida, aku, Nadira, terus siapa lagi ya? Fikri Karim. Hmm. Nah, terus kayak banyak banget kan. Terus aku yang benar-benar kayak, oh my god, ini pinter-pinter semua. Aduh, gue nggak mau jadi paling paling boncos gitu. Terus kita juga pernah lomba di sekolah pribadi, tau nggak? Ingat Pribadi nggak? ya, iya pribadi aku pernah. Lomba di situ. Kayaknya yang aku inget-inget tuh cuman yang pas lomba-lomba atau enggak yang ekskul kayak gitu, karena aku kan balik lagi anaknya nerd kan, bukan nerd sih, lebih kayak cupu gitu. Yang aku pilih ekskulnya itu doang, yang belajar doang gitu, paling kayak gitu. Sama aku ingatnya, Lulu atau Lala, Lulu pramuka ya dulu ya. Lala juga kok. Lala juga kan, iya aku juga inget tuh kalian berdua pramuka. Pokoknya tuh yang aku ingat kayak, oh Lulu Lala tuh anaknya basket banget, terus pramuka banget, sama ya itu ekskul. Apa ya? Ekskulnya pasti kayak yang klub-klub apalah, matematika lah, biologi. Yang suka I fisika see. tuh, yang suka fisika kamu atau Lala sih? Lala, kalau pelajaran Lala sih. Iya gitu. I see. Kayak Mad Club nih bisa jadi Lala. Kalau dari nama-nama yang disebutin sih teman-teman Lala semua sih. Aku nggak deh kayaknya. Oh iya ya, Kayaknya nemenin doang kayaknya kali ya. Tapi yang di pribadi emang aku inget sih, aku ikut. kalian kalian tuh selalu berdua tahu. Oh iya, oke. Iya, iya. Yang aku ingat tuh pasti kalau daftar math club atau biologi club Mm-mm. atau apalah yang klub-klub itu, pasti pasti ada Lulu Lala gitu. Nice sih, oke, Pasti oke. pasti kalian berdua gitu loh. Terus dulu tuh aku nggak bisa bedain mana Lulu mana Lala karena Hmm. mirip banget. Makanya Hmm. aku kayak, ini Lulu apa Lala ya? Terus namanya juga mirip banget kan, Putri Hmm. apa sih? Putri Oh iya, Aulawiyah, sama satu lagi Dewi Alamia. iya itu. Hmm. Terus aku kayak, bahkan aku sampai sekarang aja nih, pas yang aku nge-follow kamu, aku Ya. kayak, ini Lulu apa Lala ya? Aduh, gue gak bisa bedain gitu kan. Bener-bener mirip, kayak kembar termirip yang pernah aku temui itu Kembar kalian gitu. terbiru. Wah, I see. Tapi di SMP kayak kamu ada kenangan yang paling kamu nggak lupain nggak? Zaman SMP? Kamu tahu Kindi sama Adrian nggak? Aku tahu tahu. Hmm. Ya, dulu tuh eh aku kan agak tomboy ya anaknya. Antara tomboy, blow on, sama lugu beda tipis saya. Nih, jadi aku tuh disuruh berpiket, Iya. bikin mading gitu lah di kelas. Aku lupa pokoknya. Harus naik loker. Dulu kan sekolah kita ada loker kan, yang loker kayu. Oh iya, iya iya, ingat Kan? aja. Ingat kan? Nah, aku naik situ buat Mm-mm. bikin hiasan kelas lah gitu. Terus mereka kan iseng ya. Ada Zaid sama Fikri juga sama Oke. Udin. Oh, Nah, oke. terus mereka tuh pas aku di atas apa namanya, di Keren. atas loker, Heeh. itu digeser lokernya. Bener digeser, digeser ke tengah kelas. Terus dari gitu bangku sama meja tuh Pikirin dipinggir-pinggirin gitu, jadi nggak aku nggak bisa bisa turun. turun. Ya ampun. Sangat Parah banget. Terus nangis dong kayak, bisa. Kindi, parah banget gue sumpah ini, gitu-gitu kan, sama anak kecil kan. Terus Kindi tuh emang jahil banget kan orangnya. Iya itu sih yang paling membekas di hati tuh, kayak ih gue dongkol Wow. banget sama Kindi. Wow. Sama sama ini kelas kelas masak, inget gak? Oh, ini Tata Masak Boga ya? menjahit, Iya. tata boga sama tata busana. Oh iya. Benar-benar lucu banget. Oke, terima kasih banyak atas kenangan-kenangannya, sharing-sharingnya. Aku banyak belajar juga, jadi banyak kenal juga. Makasih loh. Pertanyaan terakhir, apa harapan dan tujuan kamu ke depan? Harapannya itu mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kembali ke dunia ini apa namanya, oil and gas.
masih ada peluang balik ke oil and gas. Ya amin. Terus sama aku mau ini sih, mau ngeseriusin si makeup artist ini karena menurut aku kayak lumayan gitu untuk refreshing. Jadi kayak ngisi Sabtu Minggu, satu aku ngelakuin hobi, yang kedua juga bisa dapat duit kan. Terus yang ketiga juga kayak aku seneng gitu kayak abis ngelihat orang yang udah di make upin terus jadi cakep gitu, aku seneng gitu kayak wow ternyata lu tuh sebenarnya bisa glowing cuy gitu kan, lu tuh bisa cakep cuy, cuman harus ada niat aja nawaitunya gitu, kayak seneng aja gitu ngeliat, seneng aja gitu ngeliat orang yang gue jadi beda banget ya kalau di make upin, didandanin gitu-gitu. Banget, Insya Allah. Gitu. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Sama-sama lo. Semoga kedepannya kita bisa keep in touch terus. Sehat selalu juga, sukses selalu. Amin. Mohon maaf lahir batin dari Lulu Lala. Amin. Iya, mohon maaf lahir batin juga. Mudah-mudahan nanti kalau aku ke Jerman bisa hubungi Lulu ya. Siap, insya Allah kalau kita berdua masih di sini. Dengan senang hati. ditunggu kapanpun insya Allah. Ya. Oke, aku pamit. Amin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.